Nutup. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Hidup yang berarti adalah hidup terus bergaul intim dengan Tuhan pencipta kita. Tuhan yang pembebas dari segala dosa kita itu patutlah kita sembah, kita muliakan. Itulah alasan kita mensyukuri anugerah Tuhan yang paling besar dalam hidup kita. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah saat yang paling indah kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan penuh syukur, dan kita mengatakan kepada hadirat Tuhan, ibadah kita alami dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memelihara hasil perbuatan tangannya dan kesetiaannya yang terus dijaga. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah kita masuk hadirat Tuhan, kita masuk dengan syukur dan gentar, seraya kita mengagungkan, memuji Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang suci, 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 suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 semua sembahlah. Suci, 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 semua sembahlah. Pujilah namanya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Genap makhluk di langit bumi puji Dia. Suci,
suci, suci, suci, Allah Makasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Ibu bapak sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tanpa kemurahan dan anugerah Tuhan, kita ini tak berdaya apapun. Bahkan kita sering melanggar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur sekaligus kita mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita berdoa mohon pengampunan atas segala dosa kita. Hidup kita ini seperti sang musafir. Dalam perjalanan seringkali kita jatuh, kita gagal, kita melenceng dari firman dan titahnya. Karenanya Bapak Ibu dengan rendah hati mari kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadirat Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Betapa Tuhan mengasihi kami terus menerus menolong, menganugerahkan kami kemurahan-Mu itu. Meskipun Tuhan mendapati hidup kami penuh dengan dosa. Hidup kami memalukan ya Tuhan. Kami tidak bisa mencerminkan firman Allah yang seharusnya hidup di dalam keseharian kami. Bapa, kami mengakui akan kesalahan kami, dosa-dosa pelanggaran kami terhadap sesama dan juga kepadamu Bapa. Tolonglah kami Tuhan, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, supaya kami dapat melakukan peran, tugas, fungsi kami dengan baik. Dengan demikian kami adalah firman yang hidup, firman yang terus menerangi kehidupan yang semakin gelap ini. Tolonglah kami Bapa, menjadi gereja-Mu yang mencerminkan kasih-Mu yang begitu besar. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kami. Demi nama Kristus Juru Selamat kami berdoa. Mohon pengampunan. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Hanya bagi Dia segala pujian kita naikkan. Karena memang itulah selayaknya kita lakukan. Dia Yesus telah mati bagiku. Mari kita pujikan syair ini dengan penuh syukur dan pengagungan atas karya-karya Allah yang ajaib bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita pujikan sekali lagi. Saya mohon Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengarkanlah berita anugerah bagi kekasih-kekasih-Nya yang terambil di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sungguh kita mensyukuri bahwa kita telah dibebaskan oleh Juru Selamat kita. Karenanya marilah kita terus memohon dengan segala kerendahan hati. Mari kita memperhatikan petunjuk hidup baru. Kita akan mengucapkannya bersama-sama mulai dari ayat firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat 14. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, mari kita melafazkan ayat Mazmuran ini. Mazmur 90 ayat 10. Kita juga memulainya dari melafazkan alamat firman Tuhan. Dari Mazmur 90 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlangsungnya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, apa sih arti hidup kita ini? Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita lafazkan itu, kita semakin memahami siapa kita dan bagaimana hidup kita. Bukan karena umur kita yang panjang. Umur usia panjang sesuatu anugerah luar biasa. Tapi yang menjadi hakikat kebenarannya adalah sejauh mana kualitas hubungan kita dengan pencipta kita secara pribadi. Mari kita ujikan syair lagu yang menyatakan hal demikian, arti hidup. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati hidup yang penuh arti ini. Mengapa jadi begini? Dan seterusnya.
Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang penuh arti. hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupmu. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. tiap hari lepas tiap hari. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupmu. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupmu. Arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Biarlah ini menjadi bagian yang sungguh-sungguh menjadi nas di dalam hidup kita. Bahwa status kita sudah dibebaskan dari dosa karena darah Kristus yang mahal itu. Kristus yang adalah Tuhan yang mengasihi kita telah membuat status kita orang-orang yang terbebas dari ancaman tuntutan maut. Maut itu sudah tidak punya kuasa lagi untuk anak-anak Tuhan seperti kita. Karenanya mari kita bersama-sama bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan naikkan doa syafaat kita. Pagi ini akan dipimpin oleh hambanya Lose Hanam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang penuh arti yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami boleh melewati hari demi hari sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama-sama dengan anak-anak, dengan adik, bahkan dengan saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan dan juga sidi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong anak-anak yang akan menerima baptisan pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya bahwa walaupun mereka masih kecil, tetapi kiranya Tuhan terus bersuara di dalam hati dan pikiran mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka berharga, mereka telah dipilih dan diterima oleh Tuhan. Dan kiranya inilah yang menjadi kekuatan bagi mereka di dalam menjalani kehidupan pertumbuhan iman mereka. Kami juga berdoa menyerahkan teman-teman pemuda, remaja yang akan menerima CD pada hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati ya Tuhan. Kiranya semakin hari mereka juga semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk keamanan di Nusa Tenggara Barat. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kota ini, mulai dari kota besar sampai ke kota-kota yang kecil. Kiranya Tuhan menolong sehingga keamanan boleh terjaga dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk tenaga keamanan yang boleh bekerja keras sampai saat ini. Tuhan juga boleh menjaga dan melindungi kehidupan mereka. Kiranya setiap kami sebagai orang percaya dimanapun kami berada, Tuhan menolong supaya kami boleh menjadi saluran berkat, kami boleh menjadi orang-orang yang membawa kedamaian dimanapun kami berada. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka pada saat ini, menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan ya Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh berjalan dengan baik. Melalui pelayanan mereka juga setiap orang, terkhususnya di daerah-daerah terpencil, boleh membaca, merenungkan, dan memahami Injil firman Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Ibu yang saat ini tidak bisa hadir karena dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan menguatkan dan memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Lose Hana. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama diberkati persembahan pujian hamba Tuhan dan para penatua. Untuk itu kami persilahkan untuk memberikan persembahan kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kami hamba Tuhan dan juga penatua akan mempersembahkan pujian. Kiranya pujian ini memberkati kita semua. Jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Kau dunia melihat Bapa, namun kau memandang sampai kedalaman hatiku.
Terpujilah Allah kita, sumber kehidupan kita, biarlah kita terus semakin dekat kepada Tuhan. Sebagai suami, istri, anak-anak, berlanjut kita sebagai anggota gereja, penatua hamba Tuhan, jemaat, semuanya kita mendekat kepada Allah, sumber hidup kita. Maka kita akan terus bersama-sama dalam satu gereja mengarungi gelombang yang harus kita arungi terus sampai Tuhan nanti datang kembali. Kita akan terus diberkati oleh Tuhan, disempurnakan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita pujikan sampai akhir hidupku. Kita nyanyikan 2 kali. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenal Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga untuk bulan yang baru yang kami akan jalani. Hari ini kami memasuki bulan yang baru, kiranya Tuhan menolong bahwa setiap kehidupan, setiap langkah kaki, setiap hembusan nafas, setiap mata yang masih bisa melihat, tangan yang masih bisa digerakkan, semuanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan saja. Kiranya Tuhan menolong di dalam pemberitaan firman Tuhan, biarlah meneguhkan, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaatnya dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan. Tadi saya dapat pesan sponsor supaya kita hari ini pakai apa namanya ini ya. Jadi kita bersyukur banyak pembaruan terobosan yang rindu dilakukan oleh tim-tim multimedia. Kita bersyukur Tuhan terus melengkapi gereja ini dengan fasilitas-fasilitas. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang kita akan ambil dari kitab 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 sampai 12. Kalau kita membaca semua teks ini cukup panjang, tetapi saya akan cuplik saja yang menjadi renungan kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 sampai 12. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, surat Timotius ini adalah surat pastoral atau yang disebut dengan surat-surat penggembalaan yang disampaikan oleh Paulus kepada beberapa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan. Salah satunya adalah kepada yang namanya Timotius yang saat itu sedang menggembalakan di gereja di Efesus. Mereka menghadapi banyak sekali tantangan, kesulitan. Seringkali Timotius yang masih muda, yang masih sekia itu dianggap belum layak, belum mampu, belum berwibawa dan macam-macam, dan itu membuat goncangan-goncangan di dalam pelayanannya. Bukan hanya tantangan dari dalam gereja saja, tetapi di luar gereja juga berkembang ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Itulah situasi dan kondisi jemaat zaman itu. Namun dalam situasi yang seperti itu, Tuhan tahu, Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat bagaimana memimpin kehidupan jemaat Tuhan. Apa yang harus dilakukan di dalam melayani Tuhan dalam menghadapi situasi itu. Gaya hidup dan cara hidup yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan ketika dia menghadapi situasi seperti itu. Oleh karena itu, renungan kita pagi hari ini kita akan lihat bagaimana menata hidup yang baik agar kita bisa meraih masa depan, agar hidup kita ini berarti untuk Tuhan, secara khusus teman-teman atau anak-anakku atau saudara-saudara yang akan di CD hari ini. Firman Tuhan ini akan membekali kita. Firman Tuhan ini berisi sebuah perintah untuk meraih masa depan, meraih hidup yang berarti, termasuk buat kita semuanya.
Maka dalam bagian ini Rasul Paulus memberikan beberapa perintah. Yang pertama adalah dikatakan jauhilah di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan karena segala kejahatan ialah cinta akan uang. Kemudian ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Yang disebut dengan manusia Allah di sini adalah Timotius. Timotius disebut manusia Allah karena dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Paulus memberikan nasihat, jauhilah. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan melarikan diri. Jadi jauh itu bukan hanya cuma 1 meter, tetapi kamu harus melarikan diri. Ya, melarikan diri, to flee dari semuanya itu. Apa yang harus ditinggalkan? Ternyata kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 9 dan 10, di situ Paulus mengingatkan, salah satu yang harus dijauhi adalah cinta uang. Dikatakan demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang. Paulus di sini bukan bermaksud uang itu jahat atau mencari uang itu jahat. Paulus juga bukan bermaksud bahwa orang yang beruang banyak itu jahat, bukan. Tetapi yang dimaksud Paulus di sini adalah mengatakan cinta akan uang. Itu yang harus ditinggalkan. Uang itu adalah netral, tetapi ketika kita sudah mencintai uang, disitulah sebenarnya pintu masuk yang akan menuntun kita dalam berbagai-bagai duka. Kalau kita ingin meraih hidup yang berarti, orang dunia mengatakan uangmu harus banyak, uangmu harus akeh, baru hidupmu itu berarti. Betul? Salah. Belum tentu uang yang banyak itu membuat bahagia. Dengan uang yang banyak, biasanya bisa jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Judi online, tambah istri, tambah ini. Dengan uang yang banyak akhirnya kita mencintai. Kita kadang-kadang meremehkan hal-hal rohani. Pikirnya dengan uang dia bisa mengatur segalanya. Pikirnya dengan uang dia bisa membeli firman Tuhan. Pikirnya dengan uang dia bisa membeli kebenaran. Itu pikiran orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihat, jauhi itu. Itu tidak akan membuat hidupmu berarti. Cinta akan uang, selain itu juga akan membuat kita tidak ada rasa cukup. Betul apa tidak? Kalau kita cinta uang, tidak ada rasa cukup. Yang ada kurang. Coba. Karena cinta uang, dia tidak bisa bersyukur. Omsetnya naik. Tapi karena dia cinta uang, dia tidak bisa bersyukur. Tidak ada rasa cukup. Kurang. Apalagi kalau membandingkan dengan orang lain, kurang. Inilah bahayanya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, dan Timotius diberikan nasihat, jauhilah cinta uang. Karena itu adalah akar segala kejahatan. Memang ada pepatah yang mengatakan uang bukan segala-galanya. Tetapi di dalam hidup ini, segala sesuatu butuh uang. Betul. Tetapi kita tidak boleh cinta uang. Orang yang cinta uang akan sulit untuk memberi buat orang lain. Jauhilah semuanya itu. Nasihat supaya hidup kita berarti. Yang kedua adalah, ternyata nasihat bagian ini bukan hanya menjauhi, tetapi ada sisi lain yang harus kita kejar. Begitu. Setelah menjauhi, kita bukan diam, tetapi engkau harus mengejar, to follow, mengejar apa di dalam bagian ini?
mengejar dikatakan keadilan, ibadah, kesetiaan ini iman, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kata kejar di sini itu biasanya kata ini dipergunakan oleh seorang tentara yang sedang mengejar musuh. Bayangkan, kalau seorang tentara mengejar musuh itu bukan pelan-pelan, tetapi dia akan kejar. Itulah tuful, mengejar. Jadi di dalam bagian ini, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, engkau harus mengejar, bukan diam. Kalau di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, Paulus juga berbicara di dalam kitab Efesus, tanggalkan manusia lama, tetapi bukan hanya menanggalkan, lalu kenakan manusia baru, kejar manusia baru. Anak-anak yang akan di-CD hari ini, di-CD itu sebenarnya memperingati di mana kita harus naik tingkat levelnya. Kalau dulu kalian percaya Tuhan, oke, percaya Yesus, bagus. Tetapi bukan hanya percaya Yesus, ketika nanti pulang dari gereja ini, saya sudah di-CD, berarti kita harus naik, levelnya harus naik. Kalau saya sudah di-CD, berarti iman saya itu harus makin tambah dewasa. Maka saya selalu ngomong, ikut ibadah umum nanti. Harus rajin baca Alkitab. Itu seperti yang nanti janji yang diikrarkan. Di dalam bukunya apa itu Calvinisme, Christian de Jong itu mengatakan, di dalam tradisi gereja-gereja reform yang berbau-bau Belanda itu, CD itu kan istilahnya peneguhan. Lalu gereja-gereja yang di Jerman itu mengatakan itu konfirmasi iman. Sebenarnya sama. Kalau GKT kan akarnya dari Belanda, ya. Kita kan ada mengenal katekismus Belgika, ya. Kita jarang pakai. Kita pakai rasuli sama apa satunya? Ya, katekismus yang minggu lalu kita baca itu, ya. Christopher Paul. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama ke anak Tuhan, meningkatkan iman kita, mengejar, meningkatkan. Anak-anakku yang akan dibaptis, yang akan di-CD maksud saya. Kalian dulu dibawa oleh orang tua, hari ini mengambil keputusan sendiri. Aku sudah gede, Pak. Aku sudah menentukan jalan hidup iman. Saya sudah tantang mereka untuk tetap setia. Makanya hari ini nanti selain ada kartu baptis, saya nanti bagikan komitmen mereka. Ya, saya sudah laminating bagus untuk kenang-kenangan kalian seumur hidup. Ya, simpen itu dengan baik supaya itu menjadi kenang-kenangan. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, kejar, tingkatkan level rohani kalian. Termasuk kita semuanya. Kalau kita ingin meraih hidup yang berarti, kita harus naikkan level kita. Mengejar keadilan, kelemah lembutan, kasih, dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam nasihat, ternyata hidup ini menurut Paulus, hidup yang berarti itu adalah hidup yang Paulus sering menggambarkan metafor itu bertanding. Bertandinglah. Ternyata bukan hanya bertanding di dalam ayat 12. Kalau kita perhatikan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bukan hanya bertanding, ternyata ada kata rebutlah. Bertanding dan rebut itu berarti berbicara tentang perjuangan yang akhirnya kita sampai menang begitu. Kalau di dalam pengajaran kita akan jelas, kita terus harus berjuang, bertanding, mempertahankan iman kita. Memang hidup kita tidak sempurna, nanti kita akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Disitulah mungkin kata rebutlah ini terjadi di dalam hidup kita.
Kenapa Paulus memberikan metafor seperti ini? Karena Paulus sering memberikan gambaran-gambaran bahwa hidup kita ini bertanding seperti seorang atlet yang terus berjuang. Kalau kita perhatikan sampai ayat yang terakhir, kita lihat di sini ternyata di dalam hidup ini ada dua musuh minimal yang sedang kita hadapi. Yang pertama adalah tentu diri kita. Diri kita. Seringkali kedagingan kita ini terus menggerogoti dan menggoda iman kita. Maka disitulah kita sedang berjuang, ya, berjuang. Peperangan terbesar dalam sejarah adalah melawan diri sendiri. Yang kedua, jangan lupa, Paulus juga mengingatkan ada setan. Setan. Setan itu, hari ini strateginya setan itu tidak jelek. Hari ini setannya itu tidak menampilkan yang tidak enak-enak. Hari ini setannya pokoknya menggoda dengan strategi baru, yaitu seperti malaikat terang, ya, malaikat terang yang datang di dalam hidup kita. Kalau setannya itu jelek, kalau setannya itu seperti pocongan, mak wewe gobel atau suster ngesot, pasti kita akan lari. Tetapi kalau setannya itu cantik, memamerkan, kalau kamu ikut ini cepat kaya, akhirnya kita bisa. Tadi pagi saya membaca di satu berita. Ketika ada seorang yang bermain Instagram, ternyata dia itu ikut-ikutan judi online, ya, dengan mempromosikan, dengan ketangkep di Denpasar. Denpasar kan sama Lombok kan dekat sekali. Jadi jangan main-main ya, kalau kita main Instagram lalu kita disuruh mempromosikan ini, itu ternyata itu judi online, ya, dari follower harus gini-gini. Lumayan 1 bulan dapat 4 juta, dapat 2 juta dengan begitu. Tetapi ternyata itu termasuk. Kita yang tidak ngerti-ngerti nih, seperti saya yang tidak ngerti-ngerti gitu, harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Oleh karena itu, hidup ini sedang bertanding. Iblis sedang bekerja. Termasuk kepada rekan-rekan, saudara-saudari yang akan di sini, ya. Hidup ini bertanding. Bertanding. Saya rindu kalian nanti yang masih remaja nih. Kurang lebih hari ini tuh angkatan ini sebenarnya itu ada 12 orang angkatan. Ya. Hari ini 10 orang. 10 orang, hari ini absen 1, Rea. Tadi papanya telepon saya, katanya asam lambungnya naik, tidak bisa sembuh, tidak bisa tidur, dipaksa tidak bisa, akhirnya tidak bisa datang hari ini, nanti menyusul. Ada 2 yang nanti menyusul lagi, bulan Agustus dan bulan Juli nanti ada 1, karena lokasinya jauh, ya, di Surabaya sana nanti akan kita susul. Tetapi luar biasa, kalau 12 ini, yang ada di Lombok ini, taruhlah bleset ya Pak Edi, yang bleset, tinggal 8 saja, itu sudah luar biasa. Dan saya lihat dari komposisi di sini itu anak-anaknya jemaat semuanya yang juga jemaat sini, ya. Maka orang tua harus terus membimbing, mengingatkan, bisa menjadi teladan, supaya mereka nanti bisa menjadi generasi terus menerus GKT yang tenang. 10 orang ini, beleset jadi 8, bersyukur, beleset jadi 6, bersyukur. Kalau bablas ya harus, ya, tidak mungkin bablas lah. Kemungkinan itu ada. Tetapi mari kita pelihara iman kalian semuanya. Bertandinglah, ada peperangan. Raihlah hidup yang berarti dengan melakukan perintah, jauhilah, kejarlah, dan bertandinglah. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, untuk kami memahami bahwa Engkau Allah kami yang memanggil kami, Allah kami yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa meraih hidup yang berarti, hidup yang menyenangkan Tuhan,
bukan menyenangkan diri kami sendiri. Biarlah hidup kami menjauhi, mengejar, dan bertanding, serta akhirnya merebut kemenangan bersama Engkau di surga nanti. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita melanjutkan syukur dan ibadah kita pada pagi hari ini sebelum nanti kita menyaksikan prosesi sidi dan juga perjamuan kudus. Kita bersama-sama akan naikkan syukur kita, mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Kiranya persembahan ini menjadi alat untuk kita terus memperbaiki penata layanan gereja kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari prosesi persembahan pada pagi hari ini. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8 demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, petugas mengedarkan kantong persembahan, kita iringi pujian Diriku bagi Tuhan. Dengan penuh syukur Bapak Ibu sekalian, Bapak Bambang Firmanu memimpin kita dalam doa persembahan. Dipersilakan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan rezeki, dengan kehidupan yang sejahtera karena Tuhan mengasihi kami semuanya. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikannya demi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Berkati para penatua yang mengelola.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengikuti prosesi baptis anak dan juga sidi kepada banyak Bapak Pendeta. Saya persilakan. Kita akan mengikuti baptisan anak terlebih dahulu, ya. Saya memanggil orang tua dari anak Madilda Isabella Bandrang untuk maju ke depan. Demikian juga untuk orang tua dari David Jayetru Bandrang untuk maju ke depan. Rekan penatua Bapak Eliakim, ada apa enggak Bapak Eliakim? Supaya siap-siap bantu untuk air baptisan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah memberikan perjanjiannya kepada orang percaya termasuk juga kepada anak-anak mereka. Tuhan sendiri dalam firman-Nya mengatakan, Aku akan mengadakan perjanjian di antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi inilah pernyataan firman Tuhan yang mengingatkan bahwa anak-anak dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan karena mereka adalah anak-anak perjanjian. Maka hari ini Bapak Matan dan Bapak Danu sekeluarga membawa anak-anak mereka untuk diserahkan ke dalam tangan Tuhan melalui baptisan ini. Maka saya sebagai hamba Tuhan ingin mendengar tekad dan janji orang tua di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ada beberapa pertanyaan. Nanti di akhir pertanyaan mereka tentunya akan menjawab bersedia dan berjanji. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakan dalam dosa tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus? Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi teladan iman, kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan nyata, sehingga sejak kecil mereka mempunyai dasar iman yang teguh di dalam perbuatannya? Apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajarkan anak-anak mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka dan membimbing mereka untuk berdoa, membaca Alkitab, mengikuti kebaktian sekolah minggu sampai kelak mereka mengerti tentang makna baptisan itu sendiri dan disidi? Apakah jawab Bapak dan Ibu Matan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Bapak dan Ibu Danu? Ya, saya bersedia dan berjanji. Demikian kita sudah mendengar tekad dan janji para orang tua, maka hari ini saya akan membaptiskan mereka. Madilda Isabella Bandrang, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Amin. David Jayaitru Bandrang, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik, mereka akan menerima berkat Tuhan ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan menghadap ke jemaat dan jemaat bisa berdiri dan memberikan aplaus. Matilda dan David sudah menjadi jemaat kita, jemaat sekolah minggu tentunya ya. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Andri Estira akan memberikan kartu baptis anak. Kita berikan tepuk tangan. Mari, mumpung masih kumpul gini langsung foto saja. Nanti kalau sudah selesai langsung makan-makan ini biasa. Ya. Saya Oke, mepet. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita akan lanjut dengan acara CD. Saya persilakan untuk rekan-rekan penatua bisa mengatur tempat sujudnya, dijejer di sini ya. Coba si atas, di atas, nah, enak. Hari ini kita akan meneguhkan baptisan anak-anak kita ketika mereka waktu kecil sudah dibaptis, dan hari ini kita akan melakukan peneguhan CD. Kalau itu gereja dari Belanda, kalau gereja yang beraliran Jerman itu adalah konfirmasi iman ya, konfirmasi, meneguhkan kembali. Sebenarnya intinya sama, cuma ini saya ingatkan kembali supaya kita tidak bingung, ya kan, tidak bingung. Saya panggil Saudari Andrea Aurelia Edgina, silakan. Mungkin ada yang tanya, orang tuanya yang mana? Orang tuanya ini terkenal, Ibu Ritina. Datang sendirian Ibu? Oke, bisa menghadap ke sini ya, supaya kita tahu ya. Dari Komsel Galatia. Lalu Darius Theophilus Bandrang. Ya, Darius. Ya, ini sudah terkenal, yaitu anak daripada Bapak Danu Dayaku Bandrang, anak pertama. Kemudian David Christian Ondang. Ya, pasti tahu ini, anaknya Pak Peter Ondang. Wah, sama Bu Ingsun ya, pasti tahu. Anak tunggal, anak satu-satunya. Ya, kita bersyukur diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Lalu Jason Irwanto. Nah, ini putra dari Bapak Budi Irwanto. Pak Budi, nah, berdiri sebentar Pak sama Ibu, karena banyak yang tidak kenal ini. Kalau yang berdiri. Nah ini ya, oke, kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, mungkin ada yang tahu mana ini ya, ini
Kadang ada dua ya. Jason. Lalu Yohanes Andi Setiawan. Mungkin saya taunya Andi Yohanes, ternyata nama Yohanes. Ini adalah putra dari Bapak Felix Supriyadi, anak pertama. Ya. Yaitu calonnya nanti bulan Juli, ya supaya kita tahu. Calonnya nanti bulan Juli akan pas ke sini nanti akan saya CD juga. Sudah ikut katekisasi. Kemudian Patricia Melody Laimena, pasti ini sudah tahu. Memang tidak ada namanya Aci, udah ada. Tapi ini putrinya Aci ini ya, putri yang terakhir ya, putri yang terakhir ya. Supaya kita tahu. Peter Immanuel Hartoyo, ini jelas ini. Ini jelas ini ya. Ini jelas, tidak usah saya jelaskan ya toh. Nama belakangnya sudah jelas. Rea tadi izin kurang sehat. Sekar Arum Pamul Arsi. Pasti jelas ini walaupun tidak ada kenturnya ini ya. Saya sering ngomong kenapa tidak dipakai tambah kentur ya. Tapi tidak apa-apa. Kita senang. Lanjut. Stephen Christian Indrawan. Ini adalah putra pertama Bapak Angsiing. Ya. Angsiing. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, waktu dulu mereka sudah dibaptis anak. Dan hari ini mereka ingin diteguhkan baptisannya. Karena dahulu mereka datang digendong, dibawa oleh orang tua mereka. Maka hari ini mereka berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mereka datang sendiri sesudah belajar topik-topik teologia, sesudah percakapan 4 mata dengan saya, mereka mengambil janji, mengambil keputusan, dan juga ada tanda tangan itu sebagai kenang-kenangan, bukan sebagai MOU nanti takut-takut sama saya, enggak ya toh. Tapi mereka hari ini datang di hadapan Tuhan. Karena saya sedikit agak ketat. Supaya apa? Karena pengajaran di dunia ini luar biasa. Apalagi anak-anak ini mungkin nanti akan studi keluar kota. Keluar pulau maksud saya. Mereka kalau tidak kuati dengan janji dan komitmen, nanti takutnya saya sedih kalau mereka akhirnya hilang di luar pulau yang jauh dengan orang. Maka sebagai tanggung jawab gereja dan orang tua hari ini, mereka akan disidi berjanji di hadapan Tuhan. Apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, dan segala isinya. Dan saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Apakah saudara percaya bahwa pada mulanya manusia itu berdosa, dan upah dosa itu maut, dan akan menderita kekal, tetapi saudara sudah diselamatkan oleh satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah memberikan pengampunan. Apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati menguduskan hari Tuhan, berbakti, membaca Alkitab, merenungkan, serta mengikuti perjamuan kudus seperti yang dijadwalkan khususnya di GKT Ampera? Apakah saudara-saudari bersedia kepada Tuhan dan gerejanya berbakti, memberikan persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan yang diberikan kepada saudara dan mendukung semua aktivitas untuk kemajuan gereja? Apakah jawaban saudari Andrea? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban Darius? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara David? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Jason Irwanto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban Yohanes Andi Setiawan? Ya, saya percaya dan bersedia.
Apakah jawaban saudari Patricia? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Peter? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudari Sekar Arum? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban Stephen? Ya, saya percaya dan bersedia. Demikian mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka saya akan meneguhkan mereka, konfirmasi iman mereka, baptisan mereka. Kalian silakan bersujud semua, bersujud. Saudari Andrea Aurelia Edgina, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Berdiri. Saudara Darius Theophilus Bandrang, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Berdiri. Saudara David Christian Ondang, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudara Jason Irwanto, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Oke, bangkit berdiri, selamat. Saudara Yohanes Andi Setiawan, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudari Patricia Melody Leimena, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Selamat ya. Saudara Peter Immanuel Hartoyo, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Selamat. Saudari Sekar Arum Pamularsih, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Selamat. Saudara Stephen Christian Indrawan, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Silakan menghadap ke jemaat.
Mari kita sambut dengan sikap berdiri, kita berikan aplaus. Saudara-saudari yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dengan ini resmi menjadi anggota Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan. Kiranya Bapak Ibu semuanya terus mendukung dan mengingatkan mereka, agar mereka tetap setia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, Pak Hendri akan memberikan surat baptis. Kita berikan aplaus kembali. Tetap dengan berdiri, kita akan foto dulu untuk kenang-kenangan mereka ya. Kartunya bisa ditunjukkan. Nah, di kiri kan. Nah. Selanjutnya kalian bisa menghadap ke saya. Kita akan memberikan berkat buat mereka. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, selamat. Silakan kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya harapkan kita sabar sebentar, karena kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Anak-anak yang sudah di CD boleh mengikuti perjamuan kudus perdana hari ini ya, bersyukurlah. Saya mengundang segenap penatua pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Baik, saya persilakan penatua yang akan mempersiapkan meja perjamuan, bisa membuka meja perjamuan. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini adalah perintah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian juga Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah kamu setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
perjamuan kudus yang kita lakukan ini mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah makna masa lalu, mengingat akan penderitaan dan kasih Tuhan. Yang kedua adalah makna hari ini, yaitu dengan menikmati roti dan anggur, menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, berarti kita ini satu tubuh. Maka gereja harus terus merasakan, menggalakkan, mengkumandangkan, memproklamirkan kita ini satu tubuh. Kalau ada jemaat yang lemah, yang sakit, kita doakan, kita kunjungi, kita bantu bahkan. Itulah makna persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Perjamuan kudus juga mempunyai makna masa yang akan datang, yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang seringkali disebut dengan Maranatha. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa kembali, memeriksa diri kita, agar kita dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kepadamu kami bersyukur ya Bapa di surga, karena untuk menyelamatkan kami Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia. Kematian, kebangkitan telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, ketaatan menjadi teladan buat kami. Bagaimana kami harus membalas segala anugerah-Mu ya Tuhan. Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami bertambah-tambah dalam anugerah, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Berikan kami iman yang teguh, berikan kami kekuatan untuk memikul salib-Mu, menyebut nama-Mu di dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat, kemudian memecah-pecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atas cawan itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan perjamuan kudus ini boleh diikuti oleh mereka yang sudah dibaptis anak dan setelah dewasa di CD, dan juga boleh diikuti bagi mereka yang sudah baptis dewasa. Dan yang lebih penting adalah bagi mereka yang telah mempersiapkan hati, baik itu anggota GKT Ampenan maupun anggota gereja lain, kami mengundang bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Mari, bagi kita yang sudah siap dan memenuhi syarat, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan roti hidup jiwa, para penatua pelayan perjamuan akan membagikannya kepada kita.
roti hidup. Yesus roti hidup telah diberikan, pecahkan tubuhnya lapang roti. Di meja perjamuan raga bakti, syukur puji Tuhan ku datanglah. Darahnya tercurah untuk kita. Darahnya tercurah untuk kita, cawan mengingatkan selamanya. Di meja perjamuan raga bakti, syukur puji Tuhan ku datanglah. Musik terus mengalun dengan lembut. Bapak Ibu sidang jemaat bisa mengambil sikap berdoa. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan, ada beban doa, Bapak Ibu bisa berdoa. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan di dalam hidup. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan di dalam hidup. Mari kita bersama-sama kita persiapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan." Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya untuk kami semakin setia mengiring dan mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap dengan sikap berdiri. Nanti setelah ibadah, keluarga dari yang disidi dan dibaptis mengundang Bapak Ibu untuk menikmati makan bersama di belakang, ya. Jadi diharapkan kita bisa hadir menikmati jamuan makan pagi. Mari kita akan naikkan pujian, doksologi, dan kemudian kita akan menerima berkat.
Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Selamat ya. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti